Ada banyak sekali manfaat dari menulis tentu saja. Beberapa mungkin sudah pernah teman-teman dengar dan mungkin beberapa lainnya masih bingung. Kenapa kita harus menulis? Aku tidak ingin membuat buku. Aku tidak ingin menjadi seorang penyair, penulis. Kenapa aku harus bisa menulis kalau seperti itu? Karena aku nggak mau menjadi penulis, menjadi penyair, punya buku. Aku nggak ingin, aku nggak mau. Lalu kenapa kita harus menulis sebenarnya? Baiklah, dari aneka pertanyaan itu tadi, sebenarnya ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa dan mau menulis. Alasannya tentu banyak sekali dan berbeda-beda. Mari kita mulai satu persatu. Yang pertama adalah manfaat secara personal, secara sangat amat pribadi. Ada banyak orang yang tidak terlalu nyaman ketika harus bercerita kepada orang banyak tentang masalah-masalahnya. Ada orang yang terlalu merasa malu mungkin atau merasa kurang nyaman ketika orang lain mendengar masalah mereka. Dan ketika kita bisa menulis, contohnya menulis bisa menjadi media kita untuk bercerita masalah-masalah kita, curahan-curahan hati kita tanpa orang lain bisa membacanya, tanpa orang lain tahu. Dan tentu saja itu sebuah keuntungan, itu sebuah manfaat kalau kita bisa menulis untuk hal-hal seperti itu. Toh juga tidak ada salahnya. Banyak orang, banyak penulis yang memulainya dari sebuah buku harian yang kemudian karena belakangan beliau menjadi orang yang terkenal dan kemudian buku harian itu dibukukan dan menjadi buku dan banyak yang membaca. Tentu tidak ada salahnya, tetapi kembali lagi ke alasan yang paling sederhana. Ketika kita merasa kurang nyaman untuk bercerita kepada orang-orang di luar sana, ketika kita merasa tetap ingin menjaga masalah kita, curahan hati kita sendiri, maka menulis bisa menjadi teman yang paling setia karena tulisan itu tidak akan pernah bercerita ke orang lain. Berbeda ketika kita cerita tentang sebuah masalah ke orang lain. Mungkin ada kalanya orang lain itu membocorkan ke teman-temannya, kita tidak pernah tahu. Tetapi tulisan tidak pernah melakukan seperti itu. Alasan yang kedua, manfaat dari menulis adalah manfaat untuk mendokumentasikan. Seperti hari ini contohnya. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang merasa bahwa taman baca mereka atau lembaga mereka sedang vakum karena pandemi. Ada banyak keresahan yang ingin dilakukan, ingin melakukan ini itu, membuat aneka kegiatan, membuat situasi yang ramai tetapi terkendala pandemi. Maka alasan-alasan seperti itu, hal-hal seperti itu rasanya akan sangat menarik untuk dituliskan. Mendokumentasikan bahwa walaupun saat ini taman bacanya sedang sepi, komunitasnya sedang vakum, tetapi sebenarnya ada sangat banyak gejolak yang hidup di hati teman-teman. Dan sekali lagi, tidak salah ketika kita menuliskan itu dalam rangka bahwa supaya orang lain tahu, supaya orang lain bisa membaca bahwa walaupun tempatnya sepi tetapi di dalam hati ada banyak ide-ide yang hidup yang siap muncul ketika besok katakanlah pandemi segera berakhir di tahun depan. Seperti itu. Itu adalah alasan untuk mendokumentasikan. Dan itu bukan hanya berlaku untuk saat ini saja. Ada banyak hal yang bisa kita dokumentasikan dengan tulisan. Perkembangan taman baca kita, sejarah taman baca kita, tentang progres dan dinamika yang terjadi di lembaga kita, itu semua menarik untuk dituliskan. Tentu saja dengan 1-2 persiapan supaya tulisan-tulisan itu lebih menarik, tidak sekedar menjadi tulisan yang sekedar memberitahu, tetapi juga sebuah tulisan yang bisa menginspirasi dan juga bisa memberikan nilai bagi orang-orang yang membacanya. Selanjutnya adalah manfaat untuk mempublikasikan. Ini mirip sebenarnya dengan alasan yang sebelumnya tadi, dengan manfaat yang sebelumnya. Dengan tulisan kita bisa mempublikasikan ide-ide kita, gagasan-gagasan kita, kegiatan-kegiatan kita, cita-cita kita, baik itu secara pribadi maupun sebagai seorang pegiat literasi.
Dan apa bedanya dengan manfaat sebelumnya, manfaat untuk mendokumentasikan? Ketika kita mengejar sebuah tulisan untuk publikasi, tentu harus ada penyesuaian-penyesuaian baru. Karena alasannya sekali lagi itu adalah untuk dipublikasikan atau disebarluaskan ke orang lain. Tetapi secara garis besar itu mirip dengan manfaat ketika kita ingin menuliskan sesuatu untuk alasan mendokumentasikan. Manfaat selanjutnya dari menulis adalah manfaat untuk menyebarluaskan ide dan gagasan. Secara garis besar sama dengan apa yang sudah saya katakan sebelumnya. Tetapi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membayangkan, andai kata dahulu seorang Raden Ajeng Kartini itu tidak mau menulis. Andaikan beliau menikmati waktunya itu hanya dengan rebahan, hanya dengan di rumah saja, tidak produktif. Dan tidak ada yang namanya surat yang Raden Ajeng Kartini tuliskan lalu dikirimkan ke Belanda. Mungkin hari ini kita mengenal beliau sebagai seorang perempuan Jawa pada umumnya di masa itu. Tetapi berkat tulisan-tulisan beliau, kita jadi tahu gagasan-gagasan dari seorang perempuan Jawa di masa lalu yang ternyata sedemikian hebat. Dan itu dikatakan oleh beberapa orang dalam tanda kutip mendahului zaman. Apa yang membuat hal seperti itu bisa terjadi? Ya, tulisan. Tulisan Raden Ajeng Kartini dalam surat-suratnya yang dikirimkan ke sahabat penanya yang ada di Belanda, itu ternyata mendapatkan banyak dukungan, banyak antusias dari orang-orang bahkan di negeri Belanda sekalipun. Sehingga ketika Raden Ajeng Kartini sudah wafat, tulisan-tulisan itu abadi. Tulisan-tulisan itu bisa dibaca ulang, bisa dicetak ulang. Dan saat ini kalau kita mendengar nama Raden Ajeng Kartini, kita akan teringat dengan sebuah judul buku, Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan tanpa tulisan mungkin kita tidak akan pernah mengenal kata-kata itu. Manfaat terakhir tentang menulis, terutama untuk teman-teman pegiat literasi, adalah alasan-alasan praktis sebenarnya. Ada kalanya seorang pegiat literasi harus menuliskan caption untuk unggahan di Instagram. Ada kalanya mereka harus membuat rilis berita untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di komunitas atau di lembaga. Ada kalanya mereka harus mengelola website atau laman resmi milik lembaga. Dan sekali lagi itu semua membutuhkan kemampuan menulis. Dengan caption yang bagus contohnya, kita bisa membuat sebuah dokumentasi yang menarik. Sehingga ketika orang lain atau komunitas lain mengunjungi Instagram kita, mereka akan tertarik dan mungkin akan ada ajakan kerjasama di waktu mendatang. Tidak ada yang tahu. Dengan rilis berita yang menarik, yang beritanya itu menarik untuk dibaca, tidak kaku, tidak kuno gitu ya, pembaca akan lebih tahu. Oh, ternyata di tempat A ada sebuah taman baca yang dikelola oleh orang bernama ini dan kegiatannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Contohnya seperti itu. Dan itu tidak berlebihan ketika kita bisa membuat sebuah rilis berita, baik itu di media cetak maupun di laman milik lembaga misalnya, dengan gaya yang menarik. Tidak sekedar melaporkan 5W1H yang kaku, yang kalimatnya terlalu formal, terlalu membuat ngantuk. Kalau seperti itu, siapa tahu tulisan kita tidak dibaca sampai selesai. Tetapi dengan sedikit polesan, dengan sedikit sentuhan, tulisan kita bisa menjadi menarik dan mungkin orang-orang akan membaca tulisan kita sampai selesai. Dan sekali lagi itu juga manfaat untuk kita. Baik kita sebagai orang yang menuliskan tulisan itu maupun sebagai seorang pegiat literasi yang membuat tulisan tentang komunitas kita. Itulah tadi manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari menulis. Semoga memberikan tambahan nilai lain untuk teman-teman semuanya. Untuk hal-hal yang lebih detail nanti akan kita bahas bersama-sama di dalam kelas online-nya. Sampai jumpa, tetaplah semangat menulis.